sebagai konsultan produk, perkenalkan saya dengan Luciana Wati Gunawan selaku konsultan produk yang memang dipercaya oleh perusahaan Bima Life Future untuk berada di sini menghadirkan informasi yang berkaitan seputar tentang semua produk-produk yang ada di Bima ya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi di sini obrolannya itu kan dari awal itu kita diskusi santai ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mungkin akan mengulas sedikit saja tanpa berlama-lama supaya setidaknya Bapak Ibu apalagi yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini untuk bergabung di dalam perusahaan Bima Life Future, kami sebagai pihak manajemen itu memberikan satu apresiasi yang sangat besar. Karena di tengah daripada masyarakat Indonesia yang mungkin saat ini tidak baik-baik saja ya perekonomiannya. Mungkin tidak baik-baik saja dengan kondisi keadaan di dalam negara kita tercinta, tetapi masih hadir antusias untuk bergabung ke dalam perusahaan Bima yang bukan saja menghadirkan sistem atau pembonusan yang luar biasa, menghadirkan pembonusan yang sangat besar, yang sangat cepat dan sangat dahsyat yang bisa Bapak Ibu terima setiap harinya. Tetapi di Bima ini betul-betul kami menghadirkan kualitas dan juga sesuatu yang unik, sesuatu yang spesial dari produk-produk yang ada di dalam perusahaan Bima ini. Nah, Bapak Ibu izinkan mungkin berapa menit ke depan ya Bapak Ibu ya untuk bisa mendengarkan informasi yang saya sampaikan mengenai produk-produk daripada Bima. Nanti setelah itu kita bisa berdiskusi Bapak Ibu ya. Jadi sistem di sini kita bisa berdiskusi. Cara berdiskusinya bagaimana? Bapak Ibu bisa mengetikkan atau chatting ya di dalam chatting tersebut. Bapak Ibu bisa menanyakan apa yang memang menjadi pertanyaan atau yang mau ditanyakan seputar daripada produk-produk atau keempat produk yang ada di dalam perusahaan Bima. Seperti itu. Nah, izinkan saya berbagi layar ya Bapak Ibu. Kita akan ulas satu persatu tetapi dengan singkat ya Bapak Ibu ya. Ada produk yang pertama itu kita bilang adalah untuk kehidupan dari manusia. Yaitu dari Elcure ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kehidupan manusia itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor. Tetapi bukan hanya untuk manusia saja sebetulnya Bapak Ibu. Untuk hewan, untuk tanaman, juga sama demikian. Banyak sekali faktor-faktor yang memenuhi, yang istilahnya membuat pertumbuhan atau kehidupan dari makhluk hidup itu bisa survive, bisa bertahan hidup. Begitu, apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu. Kenapa kita bilang di zaman sekarang? Zaman sekarang itu eranya itu serba cepat, serba apa namanya? Serba teknologi itu bersaing satu dengan yang lain. Dan bahkan di sini dari segi manusia, kita betul-betul dibukakan satu apa ya? Kehidupan atau kenyataan bahwa gaya hidup di dalam Indonesia itu menentukan sekali dari kehidupan manusia. Nah, berbagai kehidupan manusia itu menentukan sekali ya, Bapak Ibu ya, mulai dari makanan, gaya hidup, pengawet, ataupun mungkin bahan-bahan kimia yang kita makan tanpa kita sadari, ada radiasi kita selalu pegang handphone, ataupun dari lingkungan luar yang tidak mendukung. Tiba-tiba tanpa angin, tanpa badai, ternyata ada virus yang mungkin tidak kita ketahui itu masuk ke Indonesia dan menyerang dari antara kita. Dan ini juga menimbulkan atau membuat satu penyakit-penyakit yang cenderung itu penyakit degeneratif ya Bapak Ibu ya. Penyakit degeneratif itu seperti jantung, stroke mungkin yang sebelumnya juga tidak pernah kita rasakan itu bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Tidak mempengaruhi dari usia. Bahkan usia 9 tahun, usia 12 tahun itu bisa mengalami yang namanya penyakit-penyakit degeneratif karena adanya siklus kehidupan yang sangat berubah drastis dari dahulu kala sampai dengan detik ini. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi satu patokan di dalam perusahaan Bima ini yang menghadirkan keempat produk, salah satunya Elcure, semuanya
yang kita keluarkan mulai dari L-Cure, yaitu untuk kehidupan manusia, mulai juga dari Betani untuk kehidupan daripada tanaman, dan juga Enter untuk kehidupan dari segala ternak, didasari dengan adanya kandungan yang bernama asam amino. Inilah kekuatan daripada perusahaan Bima. Yang tidak ada atau yang belum ada diciptakan oleh perusahaan lain, sehingga kekuatan asam amino inilah yang akan membentuk atau mempertahankan daripada siklus seluruh kehidupan manusia. Karena basis daripada perusahaan Bima itu adalah basis yang mengandung asam amino. Sekali lagi Bapak Ibu, mengandung asam amino yang sangat kaya sekali. Bahkan di dalam kandungan L-Cure Bapak Ibu bisa lihat, dia mengandung 18 asam amino. Bapak Ibu boleh cross check di Indonesia ini untuk perusahaan-perusahaan besar yang mungkin kita bilang adalah perusahaan ini sudah lama berdirinya, mungkin sudah puluhan tahun, mungkin memang spesialis dalam herbal atau jamu, tetapi belum ada yang menciptakan sampai dengan kualitas yang mengandung 18 asam amino ini. Nah, Bu, dari tadi Ibu bicara tentang asam amino. Asam amino itu apa ya? Asam amino itu adalah pembentuk protein, Bapak Ibu. Yang sangat erat kaitannya, yang sangat mendominasi daripada seluruh siklus kehidupan makhluk hidup. Baik manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada asam amino di dalam tubuh kita, maka tubuh kita itu sulit sekali untuk survive atau untuk bertahan hidup. Malah cenderung kalau kita tidak memiliki asam amino atau kita tidak dilengkapi dengan asam amino, maka tubuh kita akan cenderung mengalami penurunan atau degradasi sel. Degradasi sel inilah yang akan menyebabkan tubuh kita semakin lama, semakin bertambah usia, bukannya menjadi sehat, tetapi menjadi turun, imunitas turun. Daya tahan tubuh, itulah yang membuat tubuh kita semakin lama semakin lemah. Dan kekuatan asam amino ini Bapak Ibu sangatlah penting, dan ini merupakan komponen yang sangat krusial. Seperti yang tadi dilihat oleh Bapak Ibu, asam amino itu ada satu komponen pembentuk daripada DNA tubuh. Dan DNA tubuh ini Bapak Ibu sangat erat kaitannya, sangat penting kaitannya dengan yang namanya regenerasi sel. Jadi ini itu bukan hanya berlaku kepada manusia saja yang Bapak Ibu lihat di layar kaca. Bukan seperti itu, tetapi DNA ini akan erat kaitannya untuk seluruh siklus kehidupan makhluk hidup. Inilah yang menjadi sesuatu kekuatan dan keunggulan daripada perusahaan ini, Bapak Ibu. Tetapi kekuatan daripada asam amino ini belum cukup hanya dengan asam amino saja. Bapak Ibu bisa lihat kekuatan daripada L-Cure memiliki kandungan yang sangat luar biasa lain selain daripada kandungan 18 asam amino. Mulai dari enzim itu ada, lalu multivitamin ya, multivitamin A, vitamin B2, B6, B9. Bayangkan Bapak Ibu, B9 itu sangat bagus sekali kaitannya dengan ibu hamil. Ibu hamil itu perlu sekali dengan asam folat. Nah, B9 itu adalah asam folat yang sangat bagus sekali untuk diperlukan, dikonsumsikan, diminumkan oleh ibu-ibu hamil. Untuk membuat janin, bayi di dalam kandungannya betul-betul tercipta sempurna lengkap tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan selain daripada itu, kekuatan daripada L-Cure juga dia memiliki probiotik Bapak Ibu. Bayangkan. Probiotik itu sangat bagus sekali untuk pencernaan. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya pencernaan bermasalah seperti GERD, asam lambung, terus punya mah akut, atau misalnya usus yang bermasalah, sulit buang air besar, atau punya masalah di daerah perut ke bawah. Entah kita punya sakit liver, sakit kuning, atau misalnya kita juga punya sakit pankreas atau sakit gula begitu ya. Ini probiotik ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh karena percaya enggak percaya Bapak Ibu, kita cross check. Yang terbesar, bagaimana munculnya penyakit itu di dalam tubuh kita adalah diawali dari pencernaan.
Nah, disinilah kekuatannya juga dengan komposisi yang L-Cure yang sudah ada di dalam kandungannya sudah sangat lengkap, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat di sini, Bapak Ibu ya. Entah itu daripada keluarga besar yang baru bergabung, silakan Bapak Ibu bisa mendapatkan testimoni-testimoni ini. Daripada keempat produk ini, Bapak Ibu bisa mintakan kepada leader, kepada yang mengundang Anda, bagaimana testimoni ini dari keempat produk yang dimiliki oleh Bima itu betul-betul berfungsi, bereaksi, dan memberi manfaat yang luar biasa. Salah satunya dari layar kaca yang Bapak lihat. Ini dari kelainan darah saja Bapak Ibu. Di usia berapa? 18 tahun, masih muda terkena penyakit kelainan darah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Usia belasan tahun aja sudah terkena penyakit degeneratif di zaman sekarang. Nah, dengan adanya L-Cure yang menjadi wasilah daripada segala kesembuhan, kita percayai dan kita harus yakini segala kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak lain, tidak bukan, semua daripada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan mempergunakan produk-produk daripada Bima, salah satunya L-Cure, ini sebagai wasilah untuk kita yang sudah harapan hidupnya sudah tidak ada, yang mungkin kita sudah memiliki satu rasa pesimis yang besar, kita sudah tidak mampu lagi dengan segi biaya, dengan segi mungkin BPJS yang lama sekali diprosesnya, dengan mungkin kita mengkonsumsi obat-obatan dari pihak medis yang jumlahnya itu belasan atau puluhan butir, kita sudah tidak bisa sanggup untuk mengkonsumsikannya. Nah, disinilah L-Cure hadir Bapak Ibu, menjadi salah satu upaya, salah satu langkah untuk memperoleh satu kekuatan yang baru untuk membantu dari L-Cure ini, membantu segala upaya sampai kepada tahap kesembuhan ini terjadi. Inilah testimoni daripada kelainan darah. Kelainan darah ini biasanya jarang sekali ada obatnya Bapak Ibu. Ya tinggal tunggu waktu, mungkin kita tinggal tunggu kemo saja yang harus dilakukan secara rutin. Mungkin yang sudah terbaring, tetapi dengan penggunaan dari L-Cure sangat membantu sekali. Sehingga yang tadinya kelainan darah ini diterima oleh anak ini yang namanya Diki, tetapi dengan L-Cure ini terbantu, itu sudah ada hasil uji labnya. Menjadi betul-betul semuanya menjadi positif dan betul-betul ke arahnya itu adalah ke arah kesembuhan, bahkan betul-betul menjadi sembuh. Seperti itu. Dan ini juga Bapak Ibu, berbagai testimoni dari ginjal bocor, dari anak usia 9 tahun, mengkonsumsikan L-Cure, menjadi sangat kuat dan menjadi betul-betul sembuh. Sehingga yang tadinya gemuk ini dikarenakan banyaknya cairan di dalam tubuh. Bukan karena makannya banyak Bapak Ibu, tetapi cairan di dalam tubuh, karena ginjal ini bocor. Tetapi dengan mengkonsumsikan L-Cure, karena L-Cure adalah, dalam tanda kutip ya, makanan yang diperlukan atau komponen kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh DNA tubuh kita, inilah yang membuat terjadinya regenerasi sel di dalam tubuh anak ini, sehingga anak ini boleh memperoleh kesembuhan Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu bisa lihat testimoni daripada terserang virus, kulitnya mengelupas. Ini juga dioleskan, diminum dan dioleskan, betul-betul mengalami kesembuhan. Dan Bapak Ibu bisa melihat dari before dan afternya. Ini penggunaan ini bisa diminum dan juga dioleskan Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa dilihat dari anak-anak usia yang masih sangat kecil ya Bapak Ibu ya, sudah mengalami bocor jantung. Dan ini menurut pihak medis, penyakit-penyakit seperti ini Bapak Ibu, ini tidak mungkin ada obatnya. Kalaupun misalkan harus berjuang, ya harus berjuang dalam infus-infus ataupun dalam obat-obatan medis yang diberikan. Nah, disinilah L-Cure bekerja hanya dengan dikonsumsikan setiap hari dengan takaran-takaran tertentu begitu ya, sehingga apa yang menjadi permasalahan daripada anak ini ataupun permasalahan yang ada dalam tubuh kita itu dapat dibantu diselesaikan Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada infeksi mata. Dari mata ini juga kita bisa melihat keunggulan daripada L-Cure. Jadi ternyata bukan hanya ditetes ya Bu Lucy, ditetes ke minuman ya. Bukan hanya kita minum ya Bu Lucy. Bukan hanya kita oleskan kepada luka luar ya yang tadi terkena virus ya, lukanya itu melepuh di kulit. Tetapi bisa juga kita ditetesi ke mata.
Dan ini hanya dalam waktu beberapa hari saja. Bapak Ibu bisa melihat dari yang kista itu secara sebelum mengkonsumsi L-Cure itu kistanya itu ada dua kista di ovarium ya, 2,7 sama 2,3 cm. Ketika dikonsumsikan L-Cure, Bapak Ibu, 18 hari sejak di USG pertama kali itu sudah mengecil sekali sampai ukurannya tuh 0,7 dan 0,8 dari yang sebelumnya 2,7. Bayangkan Bapak Ibu, kekuatan daripada L-Cure ini bisa mampu untuk memperbaiki jaringan yang rusak, memperbaiki tubuh-tubuh yang bermasalah, organ-organ yang bermasalah. L-Cure ini bisa sanggup membuat satu perubahan, satu perbaikan, dan bukan hanya sesaat saja, tetapi perbaikan ini secara menyeluruh dan akan terus berlangsung Bapak Ibu ketika kita konsumsikan setiap hari. Ini juga Bapak Ibu, dari cancer, kebetulan di sini testimoni-testimoni ini yang dihadirkan itu kebanyakan anak-anak ya. Dari usia 7 tahun, 9 tahun, 18 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, anak kecil saja dengan mengkonsumsikan L-Cure itu mendapat satu perubahan yang spektakuler. Perubahan yang luar biasa. Selain ini semua adalah seizin daripada Allah Subhanahu wa taala, seizin daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi di sini memberikan satu informasi kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa ada solusi bagi semua orang yang ada di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, terutama Indonesia, yang notabene itu banyak sekali menengah ke bawah, yang tidak bisa kita jangkau Bapak Ibu. Tentang kesehatannya banyak sekali Bapak Ibu. Bukan hanya yang kita lihat saja di depan layar kaca, tetapi dalam keluarga kita, dalam sanak saudara kita, berapa banyak penyakit-penyakit itu yang muncul dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengkonsumsi obat-obatan medis. Nah, disinilah Bapak Ibu kita hadir di dalam perusahaan Bima ini Bapak Ibu untuk memberikan satu solusi, satu kita bisa bilang itu manfaat yang sangat besar yang dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Jadi di dalam perusahaan Bima ini, kita bicara L-Cure, ini tidak ada genre usia. Semua usia itu dapat mengkonsumsikan Bapak Ibu. Dari mulai yang bayi di dalam kandungan sampai usia mana? Usia lansia. Usia 80 tahun, 90 tahun, apakah masih bisa mengkonsumsi L-Cure? Entah itu yang mungkin kita saat ini sehat, dalam kondisi yang sehat, terlihat sehat. Ataupun misalkan dari keluarga kita yang mengalami berbagai macam sakit. Apakah kita bisa mengkonsumsikan L-Cure? Jelas sangat bisa. Karena L-Cure bukan obat Bapak Ibu. L-Cure itu betul-betul adalah full dengan nutrisi. Kaya dengan kandungan asam amino, kaya dengan multivitamin. Ini adalah makanan untuk tubuh kita. Kalau kita makan nasi, makan sayur, makan lauk, makan ikan, itu mencukupi untuk tubuh kita supaya tidak sakit. Nah, kalau kita konsumsikan L-Cure, artinya kita memberi makan tubuh kita supaya sel-sel di dalam tubuh kita itu terus tetap terjadi regenerasi sel. Sehingga kita akan tetap memperoleh daya tahan dan imunitas yang kuat untuk kita sendiri, Bapak Ibu. L-Cure juga memperoleh daripada puluhan penghargaan nasional. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragukan lagi bagaimana kualitas daripada produk L-Cure yang basisnya pun hanya tetesan saja Bapak Ibu. Dan cara konsumsinya pun sangat mudah sekali. Silakan Bapak Ibu mau teteskan di bawah lidah, silakan. Bapak Ibu mau campurkan ke minuman atau makanan, silakan. Mau dicampurkan kepada minuman, susu. Kalau bayi bagaimana Bu? Kita konsumsikan untuk dicampurkan kepada susu atau langsung di bawah lidah. Silakan, boleh dipergunakan oleh semua orang tanpa batasan usia. Bayangkan Bapak Ibu, sangat luar biasa. Dan ini adalah kopi Bimako, kopi yang sangat menjadi satu tren ya di perusahaan Bima ini. Dan melonjak sangat luar biasa ya pemesanan daripada kopi Bimako. Apa sih kopi Bimako? Kopi Bimako ini jelas-jelas ini kopi ya. Kopi yang dapat kita nikmati. Kopi yang kita semua bisa nikmati. Karena dia mengandung panax ginseng Bapak Ibu. Dia mengandung panax ginseng dan juga kolagen.
Dan kolagen ini betul-betul sangat membantu sekali Bapak Ibu, terutama untuk para wanita yang mengkonsumsi. Wah, berarti kopi Bimaku bisa dikonsumsikan dong Bu oleh pria dan juga wanita. Loh jelas. Pria dan wanita harus mengkonsumsikan Bimako ini. Justru kalau ada mungkin para istri atau para wanita yang melihat atau mendapatkan informasi dari kopi Bimako ini, dalam mindset pikirannya kopi ini adalah untuk dikonsumsikan para pria, itu salah, Bapak Ibu. Karena kopi Bimako kami selalu menyarankan untuk para istri, para ibu-ibu, semua itu silakan mengkonsumsikan kopi Bimako ini. Karena salah satu kekuatan itu adalah dari kolagen. Karena kopi berenergi, Bapak Ibu boleh searching ya, dimanapun kopi berenergi yang mengandung kolagen itu hanya ada pada produk kopi Bimako saja. Seperti itu. Nah, bagaimana keunggulannya kopi Bimako ini, Bapak Ibu? Ini memang kita peruntukan untuk lifestyle ya, untuk para pasutri nih. Para pasutri yang saat ini memiliki masalah-masalah di dalam rumah tangga, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ya, chemistry begitu. Nah, ataupun masalah-masalah yang ada pada pihak suami ataupun kepada pihak istri. Waduh, pokoknya ini kopi Bimako menjadi salah satu produk primadona di dalam perusahaan Bima. Jadi kopi ini Bapak Ibu sangat enak, rasanya pun sangat enak, begitu ya. Dan juga memiliki aroma yang sangat harum atau sangat wangi ketika dinikmati. Dan kopi Bimako ini kelebihannya apa ya dibandingkan dengan kopi berenergi lainnya? Kopi ini tidak mengandung BKO Bapak Ibu. Jadi yang perlu diketahui ketika kita mendapatkan kopi berenergi, kita mesti lihat terlebih dahulu. Di dalam kandungan daripada kopi ini, apakah memiliki kandungan BKO atau tidak? Kalau misalnya mengandung BKO, itu kita sarankan itu ya namanya BKO ya, bahan kimia obat. Mungkin akan terasa langsung, tetapi efek jangka panjangnya itu akan membuat akan menambahkan permasalahan yang baru bagi kaum pria, kaum suami. Begitu, entah dari impoten atau sulit istilahnya sulit melakukan hubungan karena permasalahan-permasalahan itu akan menjadi semakin bertambah, ataupun kita harus mengkonsumsikan kopi berenergi yang mengandung BKO-nya jauh lebih tinggi untuk memaksimalkan fungsi seksualitas kita. Nah, berbeda dengan Bimako. Bimako itu adalah non BKO. Dia tidak ada kandungan bahan kimia obat ya Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu mengkonsumsikan kopi Bimako, itu akan terasanya itu sekitar 4 sampai 6 jam baru akan terasa. Terasanya bagaimana ya Bu ya? Ya terasa kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan hubungan ya terhadap pasutri ya, pasangan suami istri. Nah, itu terasanya itu nggak langsung terasa seperti yang lain-lain Bapak Ibu. Kalau kopi berenergi yang lainnya, itu akan terasa. Itu akan terasa langsung, hitungan berapa setengah jam juga udah langsung terasa. Mau ada gangguan tidak ada gangguan, pokoknya langsung aja begitu ya. Langsung hajar gitu ya. Tapi berbeda dengan kopi Bimako ini Bapak Ibu. Kita hanya menunggu 4 sampai 6 jam. Nah, kalau ada rangsangan barulah Bimako ini bereaksi. Reaksinya juga sangat luar biasa. Dan kekuatan kopi Bimako ketika kita konsumsikan sekali, satu kali saja, satu saset saja, itu reaksinya tuh berkali-kali Bapak Ibu. Maksudnya berkali-kali itu berhari-hari gitu ya. Jadi besoknya, lusanya, itu bisa kita rasakan kembali. Kalau ada gangguan ya Bapak Ibu ya, dari pihak lawan jenis kita, dari pihak pasangan kita gitu. Nah kalau misalkan kopi Bimako ini ketika kita minumkan, terus tidak ada gangguan, ya tidak akan berefek apa-apa Bapak Ibu. Tidak akan berefek apapun. Hanya apa? Hanya menambah gairah, stamina, lalu tingkat fokus kita menjadi lebih fokus. Terus kalau misalnya kita pergunakan untuk kita beraktivitas, kalau kita punya pekerjaan sampai subuh, sampai kita mungkin kerja di lapangan, yang istilahnya membuat stamina kita harus menuntut stamina kita menjadi lebih bugar, lebih sehat, lebih kuat. Nah, Bimako ini sangat cocok sekali Bapak Ibu. Karena apa? Ini Bimako bukan hanya ditujukan kepada hubungan suami istri. Bukan. Tetapi kepada siapa saja. Jadi ini juga bisa diperuntukkan kepada yang belum menikah. Jadi tenang aja Bapak Ibu. Kan ada yang berbicara, Bu Lucy, waduh gawat dong kalau kayak gitu. Saya belum menikah. Kalau saya konsumsi Bimako, bagaimana itu? Parah luar biasa nanti ya hasilnya. Oh bukan begitu.
Asalkan tidak ada gangguan, maka kopi Bimako akan menghasilkan satu vitalitas, semangat, stamina yang luar biasa untuk dapat kita lakukan hal-hal yang positif dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita. Nah, itu sangat bagus sekali, terutama kepada wanita ya, wanita, kepada para istri. Mengkonsumsikan kopi Bimako karena di dalamnya itu kolagen, itu akan menghaluskan kulit Bapak Ibu. Akan mengencangkan kulit nih ibu-ibu, itu mengencangkan kulit, betul. Dan lagian ketika ibu-ibu itu mengkonsumsikan kopi Bimako karena dia mengandung kolagen yang sangat tinggi Bapak Ibu, maka akan membuat area misfinya kita itu, istilahnya kalau bahasanya tuh dari jalan tol jadi jalan gang gitu loh Bu ya. Jadi ya silakanlah dipahami masing-masing begitu. Jadi itu membuat satu apa ya, kekuatan atau apa ya, keelastisan daripada tubuh kita, tubuh wanita itu menjadi lebih apa ya, menjadi lebih mengencangkan begitu ya, lebih kencang begitu. Dan ini buat juga sangat bagus untuk mencerahkan kulit, terutama untuk masalah-masalah di dalam misfi begitu ya. Baik itu dari keputihan, keputihan itu akan jauh lebih berkurang ketika kita mengkonsumsikan kopi Bima Kobu. Bagaimana? Saya tuh nggak begitu suka kopi ya. Jadi gimana ya? Minumkan saja setengah saset untuk ibu-ibu begitu ya. Itu juga sudah sangat membantu dan reaksinya pada saat ada rangsangan itu juga menjadi jauh lebih apa ya, menjadi jauh lebih berbeda dibandingkan sebelumnya begitu. Jadi lebih aktif, jadi lebih berbeda ketika para pasutri ini melakukan hubungan, apalagi kalau wanitanya juga melakukan hubungan. Lalu ketika dikonsumsikan oleh wanita ini juga itu bisa menghilangkan bau yang kurang sedap di area misfi. Nah, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu. Untuk semua kita sarankan tanpa terkecuali pasangan-pasangan suami istri, apalagi yang mau memiliki, mau memprogramkan kehamilan, ini bisa sangat dibantu sekali. Bukan hanya kita konsumsikan Bimako, tetapi diselangi juga dengan mengkonsumsikan L-Cure. Jadi kita semua di sini ketika kita mendengarkan informasi tentang produk, keempat produk ini, kita harapkan Bapak Ibu bisa menjadi perpanjangan tangan untuk membantu banyak orang, membantu banyak pihak, bukan dari sisi apa namanya, informasi saja yang kami sampaikan dari perusahaan, tetapi betul-betul Bapak Ibu rasakan dengan sendirinya dan Bapak Ibu bisa membantu orang lain dengan semua produk-produk terbaik. Dan yang tentunya yang lebih luar biasa lagi, produk-produk yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari anak bangsa Indonesia ini, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Ini yang belum pernah ada Bapak Ibu. Dengan harga yang terjangkau, bahkan dengan di perusahaan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan produk ini dengan cuma-cuma, artinya dengan free. Nah, silakan Bapak Ibu bisa langsung ketika sudah mendapatkan produk-produk ini, Bapak Ibu bisa langsung mencoba, mengaplikasikan, mengkonsumsikannya, dan biarlah Bapak Ibu menjadi testimoni kami berikutnya untuk dapat kita sebarkan manfaat ini, kebaikan ini ke banyak orang, ke seluruh Indonesia, sehingga yang tadinya sakit menjadi sehat, yang tadinya mungkin berkekurangan menjadi berkecukupan, yang tentunya kita memberikan satu manfaat terbesar dari perusahaan Bima Life Future. Nah, mungkin seperti itu informasi yang kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar daripada Bima Life Future. Kami kembalikan kepada Pak Sokim. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh. Siap. Dia langsung WhatsApp Siap. ke saya, Bu Lucy. Pertanyaannya begini, Bu Lucy. Pak, coba tanyakan ke Ibu Lucy, itu kopi kenapa kok bisa ukuran saya makin panjang dan makin besar? Jangan-jangan Wah, nanti saya mantap. seminggu, dia bilang gini, jangan-jangan nanti saya seminggu pakai tambah besar banget, saya malah takut, katanya begitu Bu Lucy. Oh, Nah itu, siap. kemudian pertanyaan berikutnya, itu ini Bu Lucy, apa namanya, tentang kopi juga, makanya ini langsung saya gabungkan ya dari Ya, siap, Bapak Pak. Siap. Masril ya, tentang kopi juga. Jadi ini kopi dulu, mumpung lagi pada Siap. kepanasan tentang kopi ini. Apakah Ya, siap, Bimako Pak. Siap. ini Bapak Masril dari Payakumbuh ya? Kalau yang tadi yang ngechat ke saya, dia tidak mau disebut nama, langsung WA ke saya, tapi saya tahu orangnya karena dia langsung WA ke saya. Ini Ya, masih Bimako Bapak Masril. Bimako ini baik digunakan bersama Elcure tidak? Nah itu kemudian
pertanyaan kedua masih Bimako juga. Apakah Bimako aman diminum dengan jangka panjang? Untuk Iya. jangka panjang, maksudnya terus-menerus gitu Bu Lucy. Terus yang ketiga, Bimako untuk penderita diabetes mellitus dengan hipertensi itu apakah boleh, dan kalau boleh itu bagaimana cara konsumsinya? Itu dulu mungkin satu persatu ya Bu Lucy. Pak Sokim mohon izin Iya membantu Pak, Pak iya Siap, Pak. Sokim. siap. Siap MC-nya Pak, luar siap Pak. biasa nih. Terima Terima kasih. kasih Pak Silakan Bu Pras. Lucy. Ya, kita Siap. langsung saja ya, biar supaya mempercepat waktu juga. Kebetulan di Indonesia Timur sudah jam 11 ya, beda 2 jam begitu. Tapi luar biasa antusias daripada keluarga besar Bima. Pokoknya maju terus. Siap, ini kita akan menginformasikan ya Bu, bagaimana ini kok Bimako ini, mohon maaf ya, bertambah panjang dan bertambah besar begitu ya. Nah sekali lagi ya, kopi Bimako itu tidak membuat, istilahnya kalau kita bilang panjang itu sebetulnya relatif ya, bukan artinya panjang itu berarti kalau kita konsumsi Bimako itu akan terus-terus menjadi panjang, itu nggak terukur, bukan seperti itu. Nah, kenapa bisa menjadi panjang dan besar? Ini sudah banyak yang dialami ya. Jadi bukan hanya kepada Bapak yang tadi menanyakan, tetapi kepada mitra-mitra yang di sini pun sama seperti itu. Ada yang merasakan ukurannya itu menjadi besar dan panjang ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kita bukan bicara vulgar ya, tetapi bicara tentang edukasi ya, edukasi begitu. Jadi ini dikarenakan kan sekali lagi kopi Bimako ini kan membuat peredaran darah, salah satu kekuatannya itu membuat peredaran darah menjadi lancar dan menjadi apa namanya, yang tadinya tersumbat itu menjadi lancar luar biasa. Sehingga ukuran kita yang tadi Bapak Ibu yang tadi Bapak sebutkan, ukuran panjangnya itu adalah seperti itu. Tetapi karena di dalam tubuh kita aliran darah, terutama pria yang mengkonsumsi, apalagi apa namanya, area fungsi seksual kita itu kurang ya, mendapatkan asupan aliran darah yang kurang begitu ya, sehingga banyak sekali, mohon maaf, ada yang mungkin sulit untuk apa namanya, berdiri, sulit untuk kok nggak besar-besar. Nah, tetapi ketika aliran darah, ketika kita konsumsikan Bima, kok aliran darah itulah yang akan membuat darah-darah kita itu menjadi lebih aktif, lebih cepat. Nah, itulah yang membuat ukuran itu menjadi lebih panjang dan lebih besar. Dikarenakan aliran darah itu betul-betul terjadi sampai kepada alat vital. Seperti itu. Jadi tidak akan mungkin ya bertambah terus sampai akhirnya Bu nanti nanti jadi bertambah lagi, besoknya jadi 1 senti, 3 senti. Oh no, no, jangan. Bukan seperti itu cara kerjanya. Tetapi betul-betul akan memaksimalkan. Berarti kalau misalnya yang miliknya Ya, Bapak ya, itu yang ya. menjadi panjang dan besar, berarti itu ukuran yang sebetulnya pada saat tubuh kondisi kita itu betul-betul sehat dan aliran Sehat. darah itu teralir dengan sangat baik. Nah, itulah ukuran yang sebetulnya yang saat ini tidak bisa dirasakan dari dulu sampai sekarang mungkin. Karena banyaknya masalah di dalam gangguan vitalitas kita. Begitu. Jadi kelihatannya ya kita ukurannya segitu-segitu aja. Ternyata ukuran kita normalnya itu adalah seperti itu. Yang tadi dirasakan lebih besar, lebih panjang. Ya sudah paham ya? Sudah paham ya Pak ya? Jadi justru kita harapkan silakanlah konsumsi minum terus, tapi tidak akan mungkin terus bertambah panjang 1 senti setiap hari. Nggak begitu juga ya Bapak. Nanti takut nanti istri-istrinya begitu. Luar biasa ya Bapak ya. Sudah dipahami ya. Nah, lalu pertanyaan kedua ya untuk Pak Masril di Payakumbuh. Salam hormat Bapak. Apakah Bimako ini dapat dikonsumsikan bersama dengan LQ? Nah, ini yang selalu saya informasikan atau kami sebagai manajemen itu sampaikan. Harus dilakukan bersamaan, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan satu kondisi tubuh yang tidak sehat. Jadi itu harus dikonsumsikan bersamaan, apalagi pria ya. Apalagi para pasien yang mengalami sakit diabetes, sakit pankreas. Kalau diabetes itu Bapak Ibu perlu diketahui itu akan mengganggu, salah satunya itu adalah fungsi seksualitas. Itu akan sangat mempengaruhi bahkan sampai tidak berfungsi. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, kita selalu sarankan karena L-Cure ini adalah makanan untuk tubuh, makanan untuk DNA, makanan untuk sel kita, makanan untuk dilakukan sebagai regenerasi sel. Nah,
makanan ini istilahnya diberikan asupan makan setiap hari sehingga sel-sel kita yang sakit, sel-sel kita yang sudah mati, sel-sel kita yang bermutasi itu akan dikembalikan lagi, akan digantikan kembali, akan diregenerasikan kembali dengan sel-sel yang sehat, yang produktif, yang aman dan sangat baik untuk tubuh kita. Sehingga kita selalu sampaikan ketika kita yang mengetahui kita punya kondisi masalah kesehatan, mau itu penyakit pankreas, mau itu sakit jantung, mau itu kita sakit apapun, punya sakit mah ataupun dan lainnya. Kami minta minta tolong kepada seluruh mitra Bima Life Future dimanapun berada. Jangan hanya mengkonsumsikan kopi Bimako saja, tetapi selingilah berbarengan dengan L-Cure. Karena ini tidak ada kontradiksi ya. Sekali lagi, ini L-Cure dan juga Bimako ini tidak ada kandungan kimia, jadi bisa langsung dikonsumsikan. Kan kalau L-Cure itu kita konsumsikan setiap hari ya, kita bisa konsumsikan setiap hari secara rutin, berdasarkan atau diawali dengan 5 tetes terlebih dahulu. Nah, setelah itu Bimako kita juga boleh kita konsumsikan, ya misalkan 2 hari sekali. Bu, kalau misalkan Bimako boleh nggak saya konsumsikan sehari sekali? Ya boleh saja. Nggak ada masalah, asalkan yaitu tadi pasangan kita kuat apa enggak kalau kita minum konsumsi tiap hari gitu loh. Ya Bapak Ibu ya, jadi silakan bisa disesuaikan dengan kondisi yang memang Bapak Ibu siap untuk hadapi. Kalau kita bicara kopi Bimako ya Bapak Ibu ya, begitu ya. Nah, jadi silakan itu sangat bagus, sangat baik dan itu yang kami rekomendasikan. Dari sisi tubuh akan diperbaiki dan akan diarahkan sampai kepada tingkat kesembuhan. Dengan kopi Bimakonya kita apa ya jreng lagi lah gitu ya bahasanya ya. Jadi bisa dipahami ya. Lalu Oke. lalu aman nggak Ya. ya kalau dikonsumsikan jangka panjang? Wah, aman sekali. Bapak Ibu, ini sangat aman sekali. Jadi kenapa bisa bisa disampaikan? Karena ya itu tadi yang tadi saya sampaikan, Bimako itu mengandung panas ginseng dan kolagen. Bapak Ibu. Jadi tidak ada kandungan BKO, bahan kimia obat. Oh, nggak ada yang tadi kita sampaikan. Jadi aman sekali, mau Bapak Ibu konsumsikan tiap hari, yaitu tadi kalau sanggup ya silakan dengan pasangan pasutri kita gitu ya. Apalagi kalau misalkan untuk apa namanya ya, pasangan pasutri yang memang ingin mendambakan keturunan, pengen memiliki momongan. Nah, kita sarankan itu L-Cure dengan Bimako setiap hari kita minumkan. Jadi dikonsumsikan jangka panjang itu sangat aman sekali. Nggak perlu khawatir. Seperti itu ya. Bahkan untuk yang wanita dikonsumsikan setiap hari. Bapak Ibu bisa lihat. Suami bisa lihat, ibu pun bisa melihat. Dari kulitnya, terus dari kekenyalan kulitnya, terus dari tingkat keputihannya, aroma yang nggak sedap itu akan jauh berkurang secara drastis ketika ibu-ibu mengkonsumsikan kopi Bimako. Jadi sangat aman ya. Nah, lalu bagaimana untuk penderita diabetes, hipertensi? Boleh tidak? Boleh. Sekali lagi boleh. Ini kan kopi Bimako ini manis rasanya ya. Bapak Ibu ini manis ya. Sekali lagi kita informasikan boleh nggak kan kalau hipertensi. Maksudnya kalau diabetes itu kan kita nggak boleh banyak makan gula nih Bu Lucy. Kan nggak boleh itu. Nah sekali lagi gula yang tidak boleh di dalam penyakit diabetes itu yang akan merusak kerja fungsi pankreas itu adalah gula yang mengandung gula kristal begitu loh Bapak Ibu. Jadi gula biasa. Nah, kalau misalnya gula manis yang dipakai, rasa manis yang dipakai oleh kopi Bimako ini adalah dari fruktosa. Jadi aman sekali Bapak Ibu. Dan kita sarankan yang tadi yang menderita diabetes atau hipertensi dari jantung, dari berbagai penyakit ya yang kita informasikan. Minumkanlah kopi Bimako ini bersamaan dengan L-Cure, Bapak Ibu. L-Cure akan memperbaiki, Bimako akan menambahkan jrengnya, begitu ya. Seperti itu ya. Sudah dipahami ya? Silahkan Pak Pras. Apakah ada lagi pertanyaan yang memang ingin kita sampaikan? Silahkan Pak. Siap, baik. Terima kasih Bu Semakin Lucy, luar panas biasa. ini, malam hari ini semakin Ya, panas kalau kita bicara Bimako ini, semakin Bapak. panas Bu Lucy. Aduh. Iya, lucu juga pertanyaannya. Saya juga ngebayangin Bu Lucy, kalau bisa semakin panjang, kalau dikonsumsi berterus-terusan, 1 tahun kemudian bisa 2 meter itu Bu Lucy. Nah, itu kan bukan begitu. Bukan begitu Iya, caranya. ternyata bukan Siap, begitu. siap. Iya, 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 iya. iya, iya. Baik-baik Bu Lucy. Jadi Siap. itulah berarti Oke, pertanyaan berikutnya ukuran Bu yang Lucy ini sebenarnya tentang begitu. LQ ya. Ya, ya. Iya, Gimana? siap. Pertanyaan berikutnya tentang LQ, biar saya gabung juga. Ini ada beberapa mitra kita yang sudah bertanya tentang LQ nih, luar biasa.
Siap, Pak. Pertama Elcure ya dari Yuhana Fakfak ya, Yuhana Fakfak, Papua Barat ini. Jauh-jauh Ya, dari Papua Barat ini. Elcure boleh dicampur dengan air panas tidak? Itu dari Yuhana Fakfak. Ini saya gabungkan saja ya Bu Lucy ya. ya, Oke, kemudian masih tentang Elcure dari Yusriana apa Yusrianu ya? Makassar ya, Makassar ini timnya Pak Prof Jamal kayaknya ini ya. iya, Apakah sudah ada sertifikasi eh, tentang kandungannya yang membuktikan bahwa itu kandungannya sesuai dengan brosur gitu Bu Lucy. iya, Nah, siap. jadi maksudnya hasil kandungan terus kemudian apakah sudah ada gitu. Iya, Hitungannya itu memang sudah disahkan sesuai yang ada di brosur atau hanya kira-kira gitu, mungkin begitu. Terus kemudian saya masih yang bersangkutan ternyata beliau yang dari Makassar ini beliau memiliki riwayat asma, terus pernah konsumsi Elcure malah sesek dulu sih. Terus kemudian pertanyaannya, apakah boleh diteruskan terus minum Elcure-nya atau dihentikan saja? Kalau boleh diteruskan, takaran yang tepat untuk saya berapa? Biar saya bisa memperoleh manfaat daripada si manfaat Elcure tersebut dulu sih. Itu yes. yang Yusrianu Makassar. Kemudian juga ini ada terakhir masih juga Elcure juga. Iya, Elcure itu apakah setiap penyakit berbeda-beda takaran atau tetesannya gitu? Apakah Elcure penggunaannya setiap penyakit berbeda-beda? Itu dari Bapak Iwan Jakarta ya. iya, Nah, terus kemudian kalau minum Elcure, apakah kita mengalami detok dalam tubuh? Itu dari Bapak Iwan Jakarta. iya. Oke, Ya, siap. itu dulu boleh sih tentang Kita Elcure ya. Ada kita beberapa kita tiga bahas mitra kita. satu-satu ya. Siap. Terima kasih, Siap, Pak Pras. siap, Saya bahas siap. satu-satu. Izinkan dari Ibu Yohana dari Fakfak. Salam hormat, selamat malam, Ibu. Wah, luar biasa ini jam di sana itu sudah jam 11 malam ya, Bu Yohana. Terima kasih sudah masih tetap standby bersama dengan kita semua begitu ya. Oke, apakah Elkir boleh dicampurkan dengan air panas? Tidak ya. Jawabannya itu tidak. Jadi Elcure jangan dikonsumsikan atau dicampurkan ke dalam air panas, air mendidih, makanan yang panas atau makanan yang mendidih. Itu jangan. Kenapa demikian? Karena Elcure memiliki kandungan probiotik. Jadi probiotik ini kalau kita bicara para probiotik itu kan bakteri baik ya. Jadi ada makhluk hidup istilahnya ya, bakteri yang tinggal di sana, bakteri baik yang tinggal di dalam kandungan Elcure ini sehingga kalau kita campurkan kepada minuman yang panas atau mendidih itu menjadi bakteri tersebut jadi mati. Jadi kalau kita konsumsikan jadi nggak berfungsi maksimal terhadap tubuh. Jangankan kita teteskan atau campurkan kepada makanan dan minuman yang panas itu nggak boleh. Kita simpan saja botol Elcure ini ke tempat yang panas, ke tempat sinar matahari, di bawah sinar matahari itu pun tidak diperbolehkan. Jadi Elcure itu disimpan di tempat yang sejuk. Suhu ruangan normal, itu cara tempat penyimpanan yang baik untuk Elcure. Jadi kalau misalnya kita simpan, simpanlah ke dalam tas atau misalnya boleh di kulkas tempat yang dingin di bawah, jangan di freezer ya. Di freezer itu kita nggak bisa minumnya, beku nanti ya Bapak Ibu. Jadi kita boleh pakai campurkannya air yang biasa saja. Kita masuk kepada pertanyaan Ibu Rusniana dari Makassar ya. Nah, apakah sudah ada sertifikasi dari kandungan yang ada di dalam Elcure yang seperti dalam penjelasan saya ya Bu ya, bahwa dalam kandungan Elcure itu kita memiliki 18 kandungan asam amino, punya kandungan enzim, punya multivitamin ya, mulai dari vitamin A, B2, B6, B9, vitamin D, E, K, bahkan probiotik. Bahkan probiotik ini pun kita memiliki Elcure memiliki 5 kandungan probiotik terbaik. 5 kandungan probiotik terbaik. Jadi sangat bagus sekali untuk dikonsumsikan oleh pasien-pasien yang mengalami sakit MAH ya. Sakit pencernaan perut ke bawah itu sangat kami sarankan sangat bagus sekali. Nah, sertifikasi ini jelas ada, Bapak Ibu. Ibu Rustiana itu ada. Nanti kami bisa berikan daripada sertifikasi kandungan. Kalau tidak ada sertifikasi ini, kami juga tidak akan mungkin mencantumkan ya di dalam brosur yang secara terang-terangan begitu ya. Kita mempunyai 18 kandungan asam amino terbaik dan apa namanya satu-satunya daripada
produk anak bangsa, buatan anak bangsa, racikan anak bangsa yang memiliki 18 kandungan alami. Sekali lagi, 18 asam amino ini yang tadi disebutkan oleh saya itu alami. Disebutkan oleh kami itu alami, artinya tidak buatan, tidak racikan, tidak sintesis. Jadi alami yang memang dihasilkan, betul-betul dihasilkan dari produk Elcure. Itu ada. Betul-betul ada. Nah, kalau misalkan memiliki asma, itu kok malah sesak ya Bu ya. Nah, bagaimana ini? Apakah silakan apa boleh diteruskan atau bagaimana? Takarannya bagaimana? Ya, Bapak Ibu, sekali lagi Elcure ini salah satu kemampuannya ini kan adalah makanan untuk nutrisi di dalam tubuh kita, pembentuk protein di dalam tubuh kita. Asam amino berperan sangat luar biasa untuk melakukan regenerasi sel di dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Artinya, kalau ada regenerasi sel, berarti ada sel di dalam tubuh kita yang mengalami kematian sel. Nah, kematian sel ini yang menyebabkan salah satunya mengapa? Ada yang namanya racun mengendap di dalam tubuh kita. Baik itu dari residu kimia, entah itu daripada radiasi-radiasi atau makanan-makanan yang kita tidak tahu masuk ke dalam tubuh kita, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita yang mengandung racun, yang mengandung mungkin bahan-bahan berbahaya, semuanya itu akan mengendap di dalam tubuh kita dan menyebabkan berbagai macam kondisi masalah kesehatan. Mulai itu hipertensi, dari jantung, dari asma, dari pankreas, wah, dari semua macam-macam penyakit. Nah, itu salah satunya adalah racun di dalam tubuh kita yang mengendap dan tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ketika pasien atau kita memiliki riwayat sakit apapun, sekali lagi kita bilang apapun masalah penyakit kita, apalagi kalau misalkan asma ya yang tadi disebutkan. Ketika pertama kali dikonsumsikan Elcure ini untuk pertama kali terhadap pasien siapapun yang mengalami sakit, itu kami pastikan Bapak Ibu akan mengalami satu fase yang namanya proses detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini merupakan respon positif tubuh walaupun membuat tubuh tidak nyaman. Salah satu yang dirasakan oleh pada Ibu Yusriana pada saat mengkonsumsi Elcure pertama kali itu akan merasa sesak. Nah, itu adalah bentuk daripada detoksifikasi atau racun yang dikeluarkan secara alami di dalam tubuh. Makanya saya sebutkan di situ, kami sebutkan adalah proses detoksifikasi merupakan respon positif tubuh. Justru kalau ibu tidak mengeluarkan detoks, ibu tidak mengeluarkan yang namanya pembuangan racun di dalam tubuh, tidak akan mungkin, mustahil untuk ibu akan mengalami satu perkembangan recovery sampai kepada pemulihan itu bisa terjadi. Nah, bagi semua pasien, bagi semua testimoni dari hasil konsumsi Elcure pertama kali yang memiliki riwayat sakit apapun, saya pastikan akan mengalami yang namanya detoksifikasi. Tetapi detoksifikasi ini antara satu pasien dengan pasien yang lainnya dengan jenis penyakit yang berbeda-beda, pasti detoksifikasi yang akan dihasilkan pun berbeda-beda. Contohnya saya berikan, mungkin Ibu Yusriana pertama kali mengkonsumsi Elcure dirasakan sesaknya luar biasa karena ibu memiliki asma. Berbeda lainnya dengan saya. Saya misalkan saya punya penyakit MAH atau asam lambung yang begitu tinggi. Ketika saya konsumsikan Elcure pertama kali, saya tidak akan merasakan yang namanya dada sesak. Tapi yang saya akan rasakan adalah perut saya itu seperti mulilit, perih, dan lain sebagainya, nggak karu-karuan. Perut terasa kembung, perut terasa begah, begitu ya. Nah, itu adalah proses detoksifikasi berdasarkan daripada jenis sakit apa yang dialami oleh tubuh kita. Jadi masing-masing itu berbeda. Jadi saya sampaikan, Ibu ketika mengalami sesak, ini jangan khawatir, Ibu Yusriana ya. Jangan khawatir, jangan takut setiap mitra yang mengalami detoksifikasi itu jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tolong tetap dilanjutkan konsumsi daripada Elcure ini. Karena sifat dari detoksifikasi yang dirasakan ini adalah sifatnya sementara, Bapak Ibu. Saya pastikan ini sementara. Jadi yang Ibu rasakan sesak ini hanya sementara.
Nah, kalau misalnya, Bu, bagaimana ya? Sebelumnya saya mengkonsumsikan nih 5 tetes nih. 5 tetes di bawah lidah saya konsumsikannya. Tetapi saya merasa detoksifikasi sesak itu saya rasakan tidak nyaman sekali. Karena detoksifikasi itu betul-betul akan membuat tubuh tidak nyaman ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, proses detoksifikasi itu membuat tubuh tidak nyaman, tetapi sifatnya sementara. Jadi jangan takut. Ketika yang dirasakan detoksifikasi kita itu membuat tubuh kita menjadi tidak nyaman sekali, bukan dihentikan Bapak Ibu, konsumsi L-Kir itu bukan dihentikan, tetapi dikurangi takarannya. Dari sebelumnya misalkan 5 tetes ya Bapak Ibu, nah kurangilah jadi 3 tetes atau 2 tetes silakan. Karena apa? 2 tetes itu ketika kita kurangi, bukan menghentikan daripada detok, bukan menghentikan rasa sesak itu, bukan menghentikan, tetapi mengurangi daripada detoksifikasinya itu tidak terjadi begitu ekstrim saat kita mengkonsumsikan di 5 tetes. Seperti itu. Ada juga pasien dengan sakit asma yang sama, pada saat mengkonsumsikan 5 tetes, itu terasa sesaknya tidak begitu kentara dirasakan. Ada rasa sesak tetapi tidak begitu signifikan dirasakan. Lanjutkan 5 tetes itu, Bapak Ibu. Nah, kalau dirasa sepertinya saya kurang nyaman sekali nih, rasa sesak detoksifikasi yang terjadi, kurangilah tetesannya dari 5 tetes menjadi 3 tetes. Nah, takarannya berapa yang ditakarkan? Itu adalah diawali dengan 3 tetes saja terlebih dahulu ya Bu Rusriana ya. Diteteskan langsung di bawahnya lidah. Langsung di bawah lidah, minumkan sehari 3 kali setelah makan ya Bu ya. Sampai kapan? Ini diminumkan rutin setiap hari. Dan tidak akan menghilangkan rasa sesak itu, karena rasa sesak itu adalah proses alami dari detoksifikasi daripada tubuh ibu untuk mengeluarkan racun. Jadi itu proses alami. Biarkanlah racun itu bekerja, racun itu dikeluarkan, karena rasa sesak itu sifatnya sementara. Seperti itu ya. Sampai kapan Ibu Lucy? Sampai kapan kita bilang ini sesaknya? Nah, sampai semua racun di dalam tubuh ibu itu dikeluarkan sepenuhnya. Jadi kita nggak bisa bilang, Bu Rusiana tenang aja, itu rasa sesaknya hilang cuma 2 hari. Oh, nggak bisa begitu. Jadi rasa sesak atau detoksifikasi yang dikeluarkan itu tergantung daripada seberapa berat masalah kendala kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, Ibu Rusiana mungkin bilang, Bu, saya punya rasa sesak, tapi kita kan nggak tahu. Apakah ya emang rasa sesak itu cuman ada rasa sesak dari paru-parunya saja yang bermasalah? Atau ternyata ada dari organ lain yang bermasalah yang kita tidak tahu? Ataupun dari Ibu Yusriana sendiri tidak pahami, yang tidak tahu? Entah itu mungkin ada kolesterol, kita nggak tahu, mungkin kita nggak pernah cek ke rumah sakit, nggak pernah uji cek darah ke rumah sakit, kita mungkin ada hipertensi atau mungkin ada asam urat dan lain sebagainya, kita sendiri nggak tahu. Nah, cara kerja L-Kir itu adalah untuk mengeluarkan racun secara keseluruhan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi jangan khawatir ya Ibu ya. Biarkan saja rasa sesak itu, kurangi saja takarannya menjadi 3 tetes sehari 3 kali ya Ibu Rusiana ya. Sehari 3 kali, lanjutkan setelah makan. Jadi lanjutkan, nggak perlu khawatir Bu, pasti akan hilang. Sangat aman sekali. Nah, eh, eh, pertanyaan daripada Pak Iwan dari Jakarta. Selamat malam Pak Iwan ya. Apakah setiap penyakit berbeda takarannya? Ini dia. Sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk setiap penyakit, ini kita bicara ya. Yang kita bicara setiap penyakit ini ada 2 klasifikasi. Bapak Ibu, kalau penyakit kita bicara itu sangat banyak. Sangat banyak Bapak Ibu, di dalam tubuh kita tuh sangat banyak sekali. Entah itu penyakit mata, penyakit hidung, penyakit telinga, dari organ jantung, paru-paru, ginjal. Wah, itu sakitnya itu bisa beraneka ragam dan bisa bermacam-macam. Tapi kita berikan 2 klasifikasi. Yang pertama, penyakit yang termasuk ringan. Yang kedua, penyakit yang termasuk berat, yang termasuk degeneratif, yang mungkin seperti kanker, udah stadium lanjut, yang mungkin punya penyakit jantung yang sudah di ring, yang sudah pasang ring, yang sudah operasi dan lain sebagainya. Itu kita bilang klasifikasi kedua. Jadi kalau kita memiliki penyakit yang mungkin skalanya itu ringan lah, skalanya ringan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan konsumsikan, diawali pertama kali adalah di 5 tetes terlebih dahulu. 5 tetes sehari 3 kali.
Bisa kita minumkan, konsumsikan langsung di bawah lidah atau kita campurkan ke dalam air. Ya, baiknya itu adalah media air putih. Sebetulnya media air itu boleh, mau air teh, susu, jus itu boleh sebetulnya. Tapi kalau kita bicara untuk proses pengobatan, proses recovery, proses pemulihan, kita sarankan medianya itu adalah air putih. Minumkan di 5 tetes pertama kali, sehari 3 kali. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam. Dan minumkannya adalah setelah makan, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang setelah makan? Karena pada saat yang tadi saya sampaikan, semua rasa sakit atau penyakit yang ada dalam tubuh kita, baik itu penyakit ringan atau penyakit yang kronis, penyakit degeneratif, penyakit yang sudah komplikasi, semua akan mengalami proses detoksifikasi. Itu kami pastikan mengalami proses detoksifikasi, tetapi proses detoksifikasi itu berbeda-beda dan waktu lamanya pun dirasakan daripada detoksifikasi ini berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang 1 hari 2 hari kepalanya cuma pegel-pegel, kepalanya cuma pusing-pusing, 2 hari kemudian sudah hilang. Ada juga yang proses detoksifikasi itu kalau penyakit-penyakit berat, penyakit kronis, penyakit degeneratif, itu bisa sampai 1 bulan, berminggu-minggu, itu bisa masuk kepada detoksifikasinya. Tetapi detoksifikasi ini semakin lama semakin berkurang. Dan akhirnya hilang, itu yang kami pastikan. Detoksifikasi itu akan hilang dengan sendirinya. Sampai racun yang ada di dalam tubuh kita, dari penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita, itu semua dikeluarkan. Baru detoksifikasi itu selesai atau berhenti, tidak lagi dirasakan oleh tubuh. Nah, untuk yang kedua, klasifikasi 2 itu adalah penyakit yang sifatnya itu parah ya, cukup parah, penyakit degeneratif, penyakit yang mungkin sudah kronis, sudah komplikasi. Nah, ini kita klasifikasikan cara penggunaan daripada L-Cure itu diawali dengan 3 tetes atau 2 tetes terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena proses detoksifikasi ini akan dirasakan itu tidak nyaman ya bagi pasien, terutama yang mengalami sakit keras, sakit parah atau sakit degeneratif. Jadi kita buatlah secara bertahap, dari 2 tetes dulu ya, nanti naik ketika badan kita detoksifikasi yang dirasakan oleh tubuh kita itu semakin lama semakin enak, badannya semakin enak begitu ya, walaupun proses detoksifikasi itu masih terjadi begitu ya. Kita naikkan saja dari 2 tetes, naikkan lagi ke 3 tetes. Nanti setelah detoksifikasi ini selesai, tidak lagi dirasakan oleh tubuh pasien, silahkan naikkan takaran L-Cure ini dari 3 tetes naik menjadi 5 tetes, naik menjadi 10 tetes sampai 15 tetes sehari 3 kali. Dan konsumsikanlah sebelum makan, Bapak Ibu, ketika detoksifikasi ini sudah selesai dikeluarkan sepenuhnya oleh tubuh. Kalau detoksifikasi ini masih terjadi di dalam tubuh, tolong konsumsikan L-Cure ini setelah makan terlebih dahulu. Setelah makan, baru setelah detoksifikasi selesai, silakanlah naikkan takarannya di 10-15 tetes sehari 3 kali, pagi siang malam, dan konsumsikannya sebelum makan pada saat perut kosong. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu bisa Kalau untuk yang sehat, bagaimana yang sehat ini? Wah, yang sehat lebih luar biasa. Kita minumkan saja sehari 2 kali boleh, atau sehari sekali cukup juga, nggak ada masalah, Bapak Ibu. Kalau kita yang sehat ya, jadi cukup untuk kita lakukan atau untuk menjaga stamina. Boleh kita sehari sekali di 15 tetes sebelum makan, itu paling bagus untuk kita nih yang sehat ya, yang jaga stamina. Atau mungkin kita kerja di lapangan, kita kerja dari pagi misalnya sampai malam atau sampai subuh, ya minimal lah sehari 2 kali boleh kita minumkan ya, untuk menjaga stamina tubuh supaya virus atau apapun yang dari luar pun tidak bisa masuk ke dalam tubuh, dan tubuh tetap bisa membentengi imunitas kita tetap kuat dan berstamina, begitu ya. Nah, apakah mengalami detox? Iya, betul ya. Jadi saya sudah sampaikan, ketika semua sakit penyakit yang dirasakan dalam tubuh kita mengkonsumsikan L-Cure pertama kali, sudah pasti akan mengalami yang namanya detoksifikasi.
Dan masing-masing detoksifikasi itu berbeda-beda. Kalau penyakit jantung, pada saat konsumsi L-Cure, itu rasa dada ke atas, bagian apa ini? Apa ini ya? Bahu ya, bahu ke belakang, bahu depan, dada ke atas itu terasa seperti sakit Bapak Ibu. Terus nafas seperti terengah-engah. Nah, itu untuk detok yang dirasakan daripada penyakit jantung. Kalau misalnya dari pankreas seperti apa? Penyakit gula, penyakit diabetes, itu badannya itu terasa seperti pegal-pegal linu, perutnya itu seperti nggak enak, terus tensinya tuh turun naik, terutama untuk respon detoksifikasi terhadap pasien yang mengalami gula atau diabetes, itu saya pastikan angka gula darah menjadi signifikan naik. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, ini adalah respon positif daripada pembuangan racun dalam tubuh. Jadi biarkan proses itu terjadi sampai detok itu betul-betul hilang dan membuat kadar atau angka gula darah di dalam tubuh itu menjadi normal, stabil dan seimbang. Nah, mungkin seperti itu Pak Pras. Baik, terima kasih Siap, Bu Lucy. Sebetulnya ini pertanyaan masih banyak, makin malam justru makin makin banyak yang nanya. Apa pada iya, nggak mau tidur atau gimana? luar biasa Bapak, luar Iya, biasa Bapak ini luar luar biasa. biasa Bu Lucy. Tapi Ya, karena ini ya siap lah, kita sudah siap, waktu sudah di ujung acara sudah habis sebetulnya Bu Lucy. Tapi boleh nggak izin nanya satu lagi siap Bu dong, Lucy? Tadi ada siap, yang perwakilan Cure, kemudian Bimako. Ya iya, ini Betani Bu Lucy, Betani. siap Pak, Tapi ada juga yang Elcure, tapi kayaknya ini penting juga Bu Lucy. Biar siap untuk Pak, pemahaman silakan Pak, teman-teman pertanyaannya bagus ini. Jadi mungkin pertanyaan tentang Elcure satu dan Betani mungkin satu ya Bu Lucy. Kemudian iya, kita tutup gitu. Karena iya, ini kalau saya lihat di chat ini makin malam makin banyak yang nanya. Kayaknya antusiasnya nih. Bisa sampai subuh kalau siap. saya bacakan semua ini Bu Lucy. Itu luar biasa kita. Ya, Mungkin kita harus minum betul. Bimarco dulu Pak, supaya kita cenghar matanya Betul. itu terus berkedip-kedip Pak. Tenang aja. Iya, iya. Siap, Siap, siap. Dari Ibu Vianti, nah ini siap. pertanyaannya bagus. Beliau ini penderita asam urat dan hipertensi, ya kan? Terus juga ada gula. Terus dia pengen pakai L-Cure dan sudah pakai L-Cure. Terus kalau masih minum obat boleh tidak? Nah ini kan Oke. apa namanya ya banyak sekali ya yang pertanyaan seperti itu kadang-kadang saya udah terlanjur minum obat gimana gitu. Nah ini mungkin buat pemahaman teman-teman. Sama Bu Berta ini karena ini top leader kita, Ibu Berta Oh, ini luar siap, biasa nih. Bu Berta siap nitip Pak. pertanyaan untuk mitranya dari Jogja yang tidak menyebutkan nama. Sudah cuci darah Bu Lucy 2 minggu sekali Bu Lucy. Nah ini Iya. kasihan sekali nih. Mohon mohon pencerahannya. Pak Pras, terima kasih banyak. Ya, Ibu Vianti, salam hormat, selamat malam. Saya izin memberikan respon ya terhadap pertanyaan daripada Ibu. Asam urat, hipertensi, gula nih ya. Cukup lumayan ya. Yang dirasakan oleh tubuh pastinya menjadi tidak nyaman ya di dalam tubuhnya Ibu. Nah, kalau misalnya saya pakai L-Cure tetapi minum obat boleh nggak? Boleh. Silakan, silakan Ibu, nggak ada masalah. Jadi silakan kalau ibu masih mempergunakan hipertensi ya. Kalau hipertensi itu biasanya pakai amlodipin ya. Amlodipin ada yang 5 gram, ada yang 10 gram gitu ya. Itu nggak apa-apa, silakan, silakan. Jadi cara konsumsinya bagaimana dengan L-Cure ini? Kita samakan atau gimana? Nah, cara kerjanya itu adalah ibu silakan konsumsikan obat-obatan dulu dari medis ya. Setelah selang 1 jam silakanlah konsumsikan L-Cure, tetapi konsumsi L-Cure ini karena ibu berbagai macam ada kondisi kesehatan yang cukup ini ya, silakan langsung diteteskan di bawah lidah. Kita pergunakan dulu di 3 tetes ya Ibu Vianti, 3 tetes sehari 3 kali, pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Minumkan setelah makan ya. Jadi masih minum obat itu nggak ada masalah, silakan minumkannya selang 1 jam tapi ya. Nah, yang mau kita sampaikan di sini adalah cara kerja L-Cure ini kan seperti yang tadi kami sampaikan berkali-kali. L-Cure itu adalah makanan tubuh ya, makanan untuk DNA tubuh yang salah satu kekuatannya itu adalah dia untuk memperbaiki organ. Jadi kalau misalkan ibu punya hipertensi, punya gula pankreas yang bermasalah atau organ apapun yang bermasalah, nah L-Cure itu difungsikan karena dia sebagai makanan DNA tubuh yang melakukan regenerasi sel, artinya dia L-Cure ini berfungsi untuk memperbaiki semua nih.
masalah-masalah kendala di dalam tubuhnya ibu. Nah, yang kami harapkan silakan Bapak Ibu mengkonsumsi L-Cure begitu ya. Tetapi konsumsi obat-obatan medis itu nggak apa-apa. Tapi yang saya minta tolong jangan dikonsumsi terus-terusan seumur hidup juga untuk konsumsi obat-obatan ini. Karena apa? Nanti ibu akan melihat cara konsumsi L-Cure itu bekerjanya seperti apa 1 bulan pertama. Ibu bisa cek lagi ya ke laboratorium untuk melihat cek tes darah. Itu akan ada perbaikan yang jauh lebih positif terhadap tubuh sampai kepada metabolisme aliran darah itu akan memperbaiki mulai dari asam urat, hipertensi dan juga gula. Kenapa? Ini saya juga sebagai testimoni. Dulu saya punya hipertensi itu sangat tinggi sampai 190. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu habis melahirkan. Itu hipertensi itu bisa muncul. Sebelumnya mengkonsumsi obat-obatan amlodipin yang 5 gram. Tetapi obat itu jangan dikonsumsikan setiap hari. Ketika badan sudah enak, badan sudah merasa nyaman, tidak ada lagi gangguan, kita merasa lebih semangat, lebih bergairah. Terus kita juga mukanya tidak lebih pucat, yang biasanya sering pusing kok sekarang enggak. Berarti kan itu ada perbaikan. Nah, ketika ada perbaikan itu, kami harapkan naikkanlah dari takaran L-Cure 3 tetes menjadi 5 tetes dan terus naikkan sampai kepada 15 tetes sehari 3 kali, Ibu Fianti. Nah, selain itu, kadar daripada obat medis itu, ibu bisa kurangi sedikit demi sedikit. Jadi dari 1 tablet kita potong jadi setengah tablet, seperempat tablet, sampai akhirnya Ibu Fianti tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan medis ini yang memang diharuskan dianjurkan dikonsumsi setiap hari seumur hidup. Nah, kerja daripada L-Cure ini dia akan memangkas ke arah sana. Jadi kita di dalam tubuh kita itu karena fungsinya itu adalah memperbaiki, kita tidak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan ketika tubuh kita sudah sehat. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi kurangilah sedikit demi sedikit. Siapa yang tahu? Nanti ibu sendiri yang mengetahui. Ibu Fianti sendiri yang mengetahui kapan dosis ini harus saya kurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya ketika obat itu dikurangi, dosis L-Cure itulah yang dinaikkan. Ketika dinaikkan terus mengkonsumsi L-Cure, obat itu bisa dihentikan perlahan demi perlahan sampai Ibu Fianti tidak lagi mengkonsumsikan obat-obatan medis. Mungkin seperti itu ya. Lalu Ibu Berta dari temannya, rekannya dari Jogja, bagaimana yang sudah cuci darah? Nah, yang sudah cuci darah itu sudah banyak ya karena ginjal yang bermasalah. Jadi penurunan fungsi ginjal. Silahkan konsumsikan L-Cure itu diawali 3 tetes dulu ya. Kalau misalnya sudah 2 minggu sekali itu sudah termasuk cukup serius ya kepada pasien ini. Jadi diminumkan di bawah lidah, dimulai dari 3 tetes dulu. Dan Ibu Berta mesti menyampaikan atau memberikan informasi kepada mitra yang dikonsumsikan L-Cure. Ini akan ada proses detoksifikasi yang dirasakan oleh tubuh pasien. Jadi kita kasih dulu 3 tetes sehari 3 kali langsung di bawah lidah. 3 kali nanti proses itu detoksifikasi itu ibu sampaikan. Ketika sudah tidak lagi merasakan detoksifikasi, maka naikkanlah takaran L-Cure itu dari 3 tetes, naikkan 5 tetes, naikkan 10 tetes sampai kepada 15 tetes. Nah, untuk bagaimana kalau sudah cuci darah nih, Bu Lucy. Nah, cuci darah ini kita juga sambil kita konsumsikan L-Cure ini secara rutin setiap hari, tetap nggak ada masalah bahwa pasien ini tetap melakukan cuci darah. Nggak ada masalah. Tetapi yang mau kita sampaikan, cuci darah ini ketika kita sudah minimal 1 bulan kita konsumsikan L-Cure dengan takaran yang dari 3 tetes naik menjadi 5 tetes sehari 3 kali dikonsumsikan setiap hari. Dan sampai kita minumkan itu 10 tetes sehari 3 kali dalam misal kurun waktu 1 bulan kita konsumsikan. Nah, untuk intensitas daripada cuci darah ini kita bisa kurangi, Bapak Ibu. Yang tadinya Bu, saya seminggu 2 kali. Nah, lakukan seminggu sekali. Seminggu sekali tetap dicuci darah, tapi jangan intensnya itu semakin naik jadi seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali tetap begitu ya. Malah jadi naik, jangan. Tapi kurangilah karena kita sudah bersamaan dengan mengkonsumsi L-Cure. L-Cure itu akan memperbaiki, meningkatkan kembali fungsi ginjal yang bermasalah. Seperti itu. Jadi nanti pasien tersebut tolong disampaikan juga setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tolong dilihat, dicek dari darahnya itu seperti apa. Nah, dari kretininnya seperti apa, angkanya seperti apa. Kalau sudah mengalami perbaikan, mohon dengan sangat untuk dikurangi.
daripada cuci darah ini. Dari yang mungkin 1 minggu jadi sekali, nanti kita mundurkan lagi 2 minggu jadi 2 kali, 2 minggu jadi 1 kali, 3 minggu jadi 2 kali, sampai pasien tidak lagi melakukan cuci darah. Percaya enggak percaya, pasien yang melakukan terus rutin cuci darah setiap minggunya dan selama bertahun-tahun, itu akan terus mengalami penurunan imunitas dan penurunan daripada daya tahan tubuh. Dan kita udah tahu akhirnya seperti apa kalau pasien itu terus mengalami cuci darah, Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita memberikan informasi ini, di mana informasi ini sudah ada pasien yang mengalami kesembuhan dan tidak lagi melakukan cuci darah. Jadi kita perlu sampaikan bahwa ada tahapan prosesnya yang nggak ada masalah. Kita beliau ini masih melakukan cuci darah seminggu 2 kali, tapi mohon dikurangi kadar daripada intens cuci darahnya itu berkurang. Jangan lagi seminggu 2 kali, buatlah seminggu sekali dan lain sebagainya. Seperti itu ya.